Para ulama-ulama di Indonesia itu, khususnya tanah Jawa, mereka tuh banyak yang kayaknya nyeleneh. Nyeleneh dalam artian syariatnya rapatnya ya begitulah. Tapi kalau Arab itu walinya kok senengnya nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrim warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ansur warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma dha' warham ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, semangat, selesai hilang suaranya. Tolong dilengkapi Mas, diteruskan Mas. Jangan hanya selawat, kalau bisa dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayo semua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Ayo Mas teruskan. Seluruh Al-Baqarah ya Mas. Saya itu sebenarnya cuman pengen deket aja ke sini. Jadi saya bingung kalau mau disuruh ngomong apa. Gini aja. Ulun rembuk dalam hal gagasan, ulun rembuk dalam hal pemikiran. Banyak ulama yang mengatakan bahwa Islam itu telah sempurna. Ya, salah seorang desainer, saya nggak tahu negaranya mana, orangnya orang apa gitu, namanya siapa saya lupa. Cuman dia mengatakan bahwa apabila sebuah desain sudah dikatakan sempurna, itu bukan berarti tidak bisa ditambahkan apalagi, namun justru tidak bisa dikurangi dari desain tersebut. Makanya saya ulun rembuk bahwa kesempurnaan Islam adalah bukannya Islam itu tidak bisa ditambah, bukan, tetapi Islam sudah tidak bisa dikurangi. Namun bisa ditambah ketika istilah busana itu nempel gitu. Budayanya nempel, keseniannya nempel sama bajunya, perkataannya nempel sama bajunya, begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan tadi mengatakan cari unsur agama di lagu-lagu tersebut gitu. Saya langsung kepikiran pas lagu Inggris itu. Artinya apa? Langsung kepikiran saya. Oh, mungkin ini salah satu kata-kata utlubul ilma walau bisin. Kalau itu kan Cina, mungkin ini utlubul ilma walau bil Inggris kayak. Jadi biar biar kita paham bahasa Inggris. Itu salah satu perintah agama bahwa kita harus paham bahasa Inggris gitu. Itu yang bisa saya pahami dari lagu-lagu tersebut. Untuk pertanyaannya, saya pernah membaca bahwa para ulama-ulama di Indonesia itu, khususnya tanah Jawa, mereka tuh banyak yang kayaknya nyeleneh. Nyeleneh dalam artian syariatnya rapatnya ya begitulah. Tapi kalau Arab itu walinya kok senengnya nangis. Terus senengnya kok teriak-teriak nang tengah gunung, tengah sawah. Nah, menurut panjenengan itu gara-gara apa itu? Kenapa kok wali Indonesia sama wali Arab itu berbeda gitu dalam cara pandang beragama begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, Islam tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Pertanyaan Anda apa soal Islam itu? Urun saja apa bertanya? Oke. Ada masalah apa dengan Islam sehingga Anda urun tentang Islam? Alhamdulillah, tadi jenengan mengatakan bukan hanya pertanyaan sih, boleh pernyataan begitu. Jadi saya ngomong-ngomong waelah begitu. Kalau masalah yang bermasalah saya mungkin bukan Islamnya. Karena Islam itu tidak ada masalah dan tidak akan pernah punya masalah, dan dia tidak menanggung masalah apa-apa. Wong Islam itu nilai kok. Yang jadi masalah itu kan kita.
Kan gitu. Jadi yang kita pelajari itu diri kita. Kalau Islamnya sudah tidak ada masalah, Islam itu tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Gitu. Islam itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu kita mengatakan tadi awal saya tanya, subjeknya itu siapa? Kita. Dari kita ini subjeknya apa? Akal dan hati, kan gitu. Nah, akal kita, hati kita ini yang ada masalah sekarang. Bahkan sekarang ini kita agak gagal akal ini di Indonesia ini. Dalam banyak hal, dalam politik, pembangunan, segala macam agak gagal akal. Kalau Islamnya tidak ada masalah, Islam sudah beres. Dan Islam itu tidak punya masalah gitu. Kita yang setengah mati mengislamkan diri kita gitu ya. Yang kedua tadi soal yang terakhir itu, yang kedua Mas, yang kedua Injilis. Mas, apa gini, kalau ada angin bertiup, itu masa Anda tidak ingat Allah? Apakah Anda butuh angin tuh ngomong, hei aku angin gitu? Enggak toh? Apa Anda selalu melalui kata untuk ketemu dengan Allah? Kenapa Anda pikir kalau bunyi ini ciptaan siapa nih kok ada bunyi? Ya. Mas Cicit, Mas Joko. Jaluk mikrofon. Coba. Ini logam. Ya. Tes. Oke. Ini supaya Anda kalau mendengar musik bukan mendengar kata. Kalau Anda cari kata, browsing atau minta syairnya, gitu loh. Kalau Anda mendengar musik, begitu banyak unsur-unsur yang bisa kita syukuri. Coba, luang itu dulu di dalam tanah, kemudian diambil jadi besi, terus kita gosok, kita potong-potong. Ini yang motong gamelannya itu, Pak Gianto yang sebelah kiri itu dia yang motong, dia yang bikin nada. Nah, nada itu sendiri kan, ya Allah indah banget Allah itu. Kalau di India begini, kalau orang Jawa begini, orang Sunda begitu. Coba aku, kayak Kanjeng standby. Semua. Standby. Mas Joko, ini gamelan apa namanya? Ini gamelan Jawa, apa gamelan Sunda, apa Bali, apa Barat, apa Arab? Ini gamelan Kiai Kanjeng yang dirumuskan oleh Pak Nevi Budianto yang kebetulan beliau hari ini tidak rawuh, tidak berangkat. Kemudian ini bukan selindro, bukan pelok, tetapi bisa nyelindro, bisa melok, bisa barat, bisa ngarabik, bisa nina, bisa nyundo. Kalau Anda mengenali musik sehingga Anda mensyukurinya, maka Anda pasti akan cari selindro itu apa, pelok itu apa. Kalau Arab kan ada kiro asap ada itu bukan Jawa, itu Arab. Salah satu dari sekian banyak notasi Arab. Kalau selindro misalnya leri ler tandure wosu, itu selindro. Kalau pelok gimana Mas? Ler iler tandure wosu milir miring itu pelok. Saya itu tidak perlu kata-kata kalau dengerin musik. Aku itu mendengar halilintar itu apa yang langsung masuk ke benak kita apa? Kekuasaan Allah, kedahsyatan Allah. Jadi semua itu kepentingan adanya apa saja itu hanya untuk satu, yaitu supaya kita ingat Allah. Itu dok. Untuk apa kamu kawin tapi tidak ingat Allah? Mending tidak kawin tapi ingat Allah. Kan begitu. Tapi aku tahu jawaban mereka yang baik adalah ya kawin ya ingat Allah. Ada yang menunggu. Gitu ya Mas ya. Jadi kamu pikir Mas Doni yang nyanyi ngerti artinya? Nggak ngerti juga dia. Dan tidak perlu ngerti, untuk apa ngerti? Enak aja. Emang berapa persen orang Islam yang kalau membaca Quran dia tahu artinya? Saya tanya, hafidul Quran, hufadul Quran, anak-anak, orang-orang yang hafal Quran, ketika membaca, dia ngerti artinya enggak? Jadi jangan sok cari kata dan arti, bohong.
Gitu. Loh Mas, penting untuk mengerti artinya, tapi itu kalau Anda tidak mengerti, tidak mengurangi hubungan kita dengan Allah. Kamu itu cewek cantik. Cantik gimana? Bisa jelasin kamu? Lah nggak bisa toh. Terus pokoknya cantik. Enggak, gini loh. Seperti gimana? Cantik bagaimana? Bisa kamu jelasin? Kan nggak bisa. Jadi kamu paham nggak sama cantik tadi? Kan enggak toh. Jawabannya pokoknya lihat sendiri. Ya, kan gitu kan? Jadi Anda jangan terlalu kognitif, jangan terlalu literer. Nanti Anda kehilangan keluasan dunia gitu ya Mas ya. Kalau soal wali tadi aku nggak ngerti. Wali Jawa sama wali Arab tadi. Saya juga belum pernah ketemu wali Arab teriak-teriak, belum pernah. Dan aku jenenge wali ku apa ya gak ero aku gitu ya. Kalau saya bilang, saya jawab berarti Anda akan menyimpulkan, oh Cak Nun wali. Karena rumusnya la yariful wali, ilal wali. Kalau saya menjawab berarti nanti Anda akan menuduh saya wali. Kan begitu kan? Gitu. Terus Anda meneruskan dalam hati, berarti aku ya wali. Kan gitu kan? Gak terus ada hatimu dewe. Ini dialog antar wali. Coba ya, coba aku jaluk coba. Ini beberapa contoh aja Mas ya, untuk supaya Anda bersyukur aja, bukan soal Kiai Kanjeng anti kebesaran, Kiai Kanjeng tidak mencari kehebatan, Kiai Kanjeng takut kepada kedahsyatan. Kiai Kanjeng itu cuma melayani sebisa-bisa, apa saja, siapa saja di depannya, itu toh. Jadi tidak ada hebat-hebat. Gak ono kebesaran, Allahu Akbar selain Allah tidak akbar, kan begitu kan? La haula wala quwata illa billahil azim. Semua kekuatan, semua kekuasaan hanya milik Allah. Kita cuma diciprati dan dipinjamin. Maka kita tidak akan mengejar kebesaran, kita tidak akan mengejar kehebatan-kehebatan. Kita setia aja kepada Allah, setia kepada sunnahnya, setia kepada syariahnya. Coba sekarang, coba Sunda. Pak Is. Yuk, ayo. Coba. Ini gamelan Kiai Kanjeng, tapi mencoba merespon lagu Sunda umpamanya. Ini contoh aja untuk bersyukur. Dan ini beliau tadi mengatakan, beliau kalau wiritan mendengar musik itu bisa sampai nangis. Anda kalau cari musik, pertimbangannya apa? Sebentar, pertimbangannya apa? Kok kamu milih musik apa, B apa, C, itu pertimbangannya apa? Apa pertimbangan nilainya apa? Seneng gak seneng? Kalau saya punya pertimbangan sendiri, saya hanya mendengarkan musik yang menghimpun tenaga hidup saya. Kalau musik itu membuat saya lemah, saya tidak mau. Jadi saya mendengarkan musik, saya pilih yang kalau saya mendengarkannya saya menjadi kuat, saya menjadi hatinya menjadi utuh, ya semangat spiritual saya menjadi meluap-luap. Dan saya plong situ, saya plong gitu. Maka saya milih Umi Kulsum, salah satunya, karena dia menghimpun tenaga, gitu ya. Coba Pak Is, ya Pak Is. Contoh aja. Yang lainnya kira-kira kalau kita keliling Indonesia, kalau semua membunyikan sholawat badar, sudah pasti estetikanya berbeda, sudah pasti notasinya berbeda. Dan hanya Allah yang bisa menciptakan keberagaman seperti itu. Contohnya apa yang lain, Mam? Coba yang dari... Oke, Batak. Salawatullah salamullah juga.
Ini saya sama Kiai Kanjeng itu ketemunya pas pentas tok, nanti aku ngerti. Yuk, coba batak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bihadil badri ya Allah, bihadil badri ya Allah, bihadil badri ya Allah. Saya minta dua lagi yang dari daerah-daerah lain. Coba mandar dulu. Mandar itu kalau Anda ke Sulawesi, sekarang dulu Sulawesi Selatan semua, sekarang Sulawesi Selatan dan Barat. Di sana ada Bugis, ada Makassar, ada Toraja, ada Mandar. Coba ini yang Mandar. Satu lagi, ini sudah lama tidak kita bawakan. Ini biasanya ini notasi dari teman-teman kita yang sudah berabad-abad kita cintai, kita terima sebagai anggota keluarga kita secara nasional. Tapi 2-3 tahun terakhir ini agak membingungkan perilaku mereka, terutama yang di atas yang mengatur presiden di belakangnya. Ini agak membingungkan ini mereka ini. Dan saya sudah sebarkan asap. Hati-hati ya le, hati-hati, ojo kebantren, gue nek kebajut, gue nek ono bledosan aku ora iso ngewangi ya. Jadi pokoknya yuk kita saling waspada, saling membatasi diri, saling berpuasa, jangan diambil semuanya dong. Ya toh, masuk sudah dikasih hati, Rempelo juga mau diambil, jantung diambil, ke pantai utara diambil, pulau 10.000 diambil, lu kok dipek ya bagi ya opo iki gitu ya. Coba masuk di. Salatullah salamullah, salam badar.
Kiai Kanjeng itu tidak pernah tidak menyapa siapapun asal makhluk Allah. Jadi tidak ada ceritanya Kiai Kanjeng anti A, anti B, antimo yang jelas kadang-kadang kalau naik bis. Nah kan kasihan sekarang ini akan ada masalah-masalah seperti itu. Tidak ada proporsi yang tepat untuk ngomong rasialisme, untuk ngomong pribumi, non pribumi. Itu kita menjadi kacau sekarang. Misalnya teman-teman di Jakarta kan bingung. Kalau tidak milih Ahok katanya anti Cina. Tapi kalau milih Ahok tidak disebut pro Cina. Kan gitu. Coba pikir. Nek anti Ahok jare nek orang milih Ahok jare anti Cina, nek milih Ahok ora disebut pro Cina. Loh, iki ngene-ngene iki akan jadi masalah kalau kita tidak hati-hati. Dan itu PR Anda ketika nanti Anda menjadi pemimpin di Indonesia. Kita sekarang sedang muluk-muluk orang karu-karuan. Dan saya, teman-teman sekalian, jangan pernah mengatakan saya tidak mencintai Indonesia. Gitu ya. Sampai hari ini saya menemani rakyatnya, kabupaten ke bawah saya temani. Tapi kalau ke atas, saya lihat-lihat dulu kalau mereka memang membutuhkan, saya akan bantu. Tapi kalau mereka tidak minta tolong dan tidak merasa ada masalah, maksud saya akan nyerotong-nyerotong datang untuk sok-sok akan membantu. Jadi kalau ke sini tidak ada masalah, tapi kalau ke atas nanti dulu. Kalau kabupaten ke bawah, bupati ke bawah tak temenin. Tapi kalau Pak Gubernur ke atas nanti dululah. Kita orang kecil saja dulu karena di atas sedang ada masalah luar biasa. Di sini tidak ada masalah. Di sini tidak ada masalah. Apalagi ketua demanya bisa nyanyi. Tidak ada masalah. Oke. Sekarang saya mohon diteruskan, tapi nanti kita selingi lagi. Kiai Kanjeng ini teman-teman sekalian, saya mohon doa. Ini pimpinannya namanya Pak Nevi Budianto yang seharusnya duduk di belakang sini nih. Nah istrinya barusan operasi kanker serius di rahimnya dan di seluruh perutnya. Jadi operasi besar-besaran sehingga beliau harus menemani istrinya. Terus vokalis utama Kiai Kanjeng Mas Zainul Arifin yang suaranya luar biasa dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Islamianto yang juga suaranya bagus, itu istrinya dipanggil oleh Allah 50 hari yang lalu dan sekarang masih harus menemani anaknya di rumah. Tinggal terus Mbak Nia sama Mbak Yuli. Kemarin kan kita keliling Jawa Timur 8 hari non-stop. Ditambah saya 1 hari di Jakarta, terus ditambah Kiai Kanjeng juga 1 hari kemarin di Sleman ya di PPPG. Jadi Mbak Nia sama Mbak Yuli undi anak telu, undi anak papat kan ora iso saka Mojokerto dikongkon rene. Jadi akhirnya hanya ada Mas Imam sama Mas Doni. Maka sekarang saya akan minta yang nyanyi jangan vokalis Kiai Kanjeng tapi manajer Kiai Kanjeng tak suruh nyanyi. Jadi nanti dulu Mas Alis tenang dulu 1-2 pertanyaan dulu baru nanti Mas Ali merunding akan menyanyikan lagu apa. Gitu loh.